Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nur Insani, NPM 1804041132, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Fiskal dan Moneter. Dosen pengampu Ibu Selvia Nuriyasari. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem moneter Indonesia saat ini. A. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro dan memiliki hubungan yang sangat terkait. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi secara seimbang. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor real dan keuangan melalui mekanisme pembagian jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem perbankan. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. B. Kebijakan moneter Indonesia. Aktivitas ekonomi dan keuangan dalam suatu negara dipengaruhi oleh peran kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut ditunjukkan pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, seperti perputaran uang dalam perekonomian, perkembangan uang yang beredar, suku bunga, nilai tukar, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas harga atau inflasi, dan nilai tukar rupiah. Pada tataran praktis, setidaknya kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi. 2. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran inflasi. 3. Perubahan alur transmisi moneter yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam rangka merespon perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan sektor keuangan diperlukan antisipasi dengan perubahan perilaku tersebut. Dalam rentang waktu yang ditempuh tergantung pada kompleksitas produk-produk keuangan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai sasaran moneter. Perubahan alur yang digunakan dalam perekonomian terbuka, maka kondisi moneter dan keuangan negara saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kompleksitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia setidaknya dapat dijelaskan melalui 2 tahap, yaitu pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam aktivitas keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dengan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Beberapa saluran yang digunakan sebagai basis dalam kebijakan moneter adalah uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. C. Kerangka operasional kebijakan moneter. Proses operasional pengendalian moneter diawali dengan penyusunan monetary programming atau program moneter. Program moneter pada dasarnya merupakan suatu perencanaan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar yang ditunjukkan untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Program moneter ini mencakup penentuan sasaran operasional kebijakan moneter. Selanjutnya, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan serta menetapkan instrumen yang akan dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut.
Dalam pelaksanaannya, hingga saat ini Bank Indonesia masih menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional. Instrumen moneter yang dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, giro wajib minimum, ataupun imbauan. Instrumen OPT dilakukan melalui lelang surat-surat berharga yang ditunjukkan untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar uang. Sementara itu, fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada bank-bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. GWM merupakan jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia. Selanjutnya, imbauan digunakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan agar semua bank-bank dapat mengikuti langkah kebijakan moneter yang diinginkan Bank Indonesia. Dengan pengendalian uang primer atau M0 sebagai sasaran operasional, maka jumlah uang beredar di masyarakat atau M1 dan M2 dapat dipengaruhi agar sejalan dengan sasaran ahli kebijakan moneter berupa kestabilan harga. Pelaksanaan kebijakan moneter dengan menggunakan target besaran moneter atau M0, M1, dan M2 disebut dengan pendekatan kuantitas. Penggunaan pendekatan kuantitas tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dalam kondisi ekonomi dan keuangan yang sedang mengalami berbagai perubahan struktural seperti di Indonesia, Bank Indonesia perlu memegang salah satu indikator yang paling dapat dikendalikan, yaitu uang primer. Kedua, perkembangan uang primer juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan uang beredar, output, dan inflasi. D. Kerangka strategi kebijakan moneter. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang ditempuh bank sentral, dan antara lain dapat berupa pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai sasaran akhir. Sasaran akhir kebijakan moneter pada dasarnya dapat berupa kestabilan nilai mata uang dan pertumbuhan ekonomi. Namun, akhir-akhir ini semakin banyak bank sentral yang memfokuskan pada pencapaian sasaran stabilitas harga atau laju inflasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam hal ini, kestabilan nilai rupiah mempunyai dua dimensi, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa disebut dengan inflasi, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain disebut dengan nilai tukar atau kurs rupiah. Dalam sistem nilai tukar mengembang yang dianut saat ini, nilai tukar rupiah ditentukan oleh kekuatan pemerintah dan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dan karenanya Bank Indonesia tidak menargetkan atau berupaya untuk mengarahkan perkembangan nilai tukar rupiah pada tingkat tertentu. Untuk itu, sasaran akhir Bank Indonesia lebih diarahkan pada pencapaian laju inflasi yang rendah sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Walaupun sasaran akhir kebijakan moneter lebih diarahkan pada pengendalian laju inflasi, Bank Indonesia tidak akan membiarkan perkembangan nilai tukar rupiah di pasar bergerak secara melonjak dan menimbulkan ketidakpastian. Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan dua pertimbangan utama, yaitu pertama, kestabilan nilai rupiah diperlukan untuk memberikan kepastian dalam perekonomian, dan kedua, nilai tukar rupiah yang bergejolak dan merosot drastis akan menyulitkan Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Dalam mencapai sasaran akhir laju inflasi tersebut, secara periodik Bank Indonesia memantau perkembangan berbagai variabel ekonomi real, moneter, dan keuangan untuk meyakinkan bahwa sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pemantauan terhadap variabel ekonomi real dilakukan baik dari sisi permintaan atau konsumsi, investasi, ekspor-impor, baik swasta maupun pemerintah,
maupun sisi penawaran atau seluruh sektor ekonomi. Dengan pemantauan variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat diketahui secara dini kemungkinan tekanan terhadap inflasi ke depan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia sampai saat ini masih terus dikaji. Beberapa hasil kajian pendahuluan menyimpulkan bahwa transmisi kebijakan moneter jalur moneter langsung melalui uang primer atau M0 dan uang beredar atau M1 dan M2 masih dipandang cukup relevan di Indonesia. Kajian terkini yang telah dilakukan menghasilkan beberapa temuan penting mengenai bekerjanya beberapa jalur transmisi kebijakan moneter lain di Indonesia pada periode sebelumnya dan sesudah krisis ekonomi 1997. Secara umum, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan struktural dan kebijakan ekonomi keuangan. Pada periode sebelum krisis, sejalan dengan liberasi sektor keuangan di Indonesia, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan aliran modal luar negeri masuk yang sangat tinggi, yang pada akhirnya mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ini, jalur suku bunga bekerja cukup baik dalam mentransmisikan pengaruh kebijakan moneter pada perubahan suku bunga simpan dan pinjam. Namun, perubahan suku bunga tersebut kurang direspon oleh pengeluaran investasi dan konsumsi karena tingginya pertumbuhan ekonomi dan melimpahnya ketersediaan dana yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, jalur peminjaman bank pada periode sebelum krisis kurang efektif dalam mempengaruhi penyaluran kredit. Demikian pula jalur nilai tukar tidak begitu kuat peranannya, mengingat pada periode sebelum krisis Indonesia menganut sistem nilai tukar mengembang terkendali. Dalam kondisi ini, pergerakan nilai tukar tidak cukup signifikan mempengaruhi perkembangan output real dan harga. Pada periode setelah krisis, berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian dan peralihan sistem nilai tukar dari sistem pengembangan terkendali menjadi sistem pengembang atau fleksibel mempunyai implikasi terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Dalam kondisi ini, jalur nilai tukar menjadi salah satu jalur penting dalam mentransmisikan pengaruh kebijakan moneter pada kegiatan ekonomi real dan harga. Demikian pula halnya dengan jalur ekspektasi yang terlihat mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi perkembangan inflasi. Tetapi perilaku ekspektasi inflasi masih dipengaruhi secara kuat oleh inertia atau kelembaman atau perkembangan harga dan penggerakan nilai tukar. Jalur suku bunga masih bekerja dengan baik, tetapi perilakunya sangat tergantung pada kondisi perbankan secara keseluruhan dan tingginya derajat ketidakpastian ekonomi. Hasil kajian juga menunjukkan tentang bekerjanya mekanisme transmisi melalui jalur kredit atau pinjaman bank. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.